Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu pengajian Al-Ijabah yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita terima sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa kumpul bersama, bersilaturahmi bersama, saling mengingatkan pada pengajian siang hari ini, hari Sabtu Legi di Masjid Agung Gamping, Yogyakarta. Pengajian siang ini nanti akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Lukman Hakim MA. Kepada Pak Ustadz Lukman Hakim MA yang tidak pernah bosan untuk terus membimbing kita, untuk terus mengingatkan kita, untuk terus hadir setiap memenuhi undangan. Ya, semoga bimbingan Pak Ustadz, kehadiran Bapak Ibu semua akan bisa mempertahankan kemabruran haji kita. Amin. Yang sudah kita laksanakan kurang lebih 12 tahun ya Pak. Ya, dan semoga ilmu-ilmu yang Pak Ustadz sampaikan bisa menambah keimanan kita, bisa menambah ketakwaan kita, ya, sehingga kalaupun kita harus dipanggil oleh Allah menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Ketua Pengajian Al-Ijabah Bapak Haji Sony Sumartono. Yang terhormat Sohibul Bait, pemilik tempat ini, Ketua Yayasan dan Takmir Masjid Agung Gamping Bapak Haji Sehmanto. Yang terhormat Sohibul Hajat wa Sohibul Konsumsi alias penyedia konsumsi Bapak dan Ibu Haji Paidin. Bapak Ibu jamaah pengajian Haji Al-Ijabah rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua ini selalu dimuliakan, dirahmati, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu. Amin. Hati-hati, COVID masih belum pergi. Malah sekarang datang lagi ngejak emaknya, namanya Omikron. Maka protokol kesehatan harus tetap kita jaga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
tema pengajian kita kali ini adalah bahaya futur. Futur itu apa? Kok bahaya toh Pak Lukman? Padahal kedengarannya bagus itu, ya. Bapak Ibu, saya sarankan kalau punya cucu jangan diberi nama futur, ya. Ya. Futur itu rasa malas. Bahasa anak mudanya bad mood. Bad mood. Enggak mood itu kan males toh ya. Atau BT. BT niku napa? BT niku singkatan janjane. Boring time. Ya. Lagi males. Futur itu adalah malas atau bad mood atau BT, sehingga berakibat menunda pekerjaan atau amal yang baik, atau pekerjaan dan amal baiknya menjadi lambat karena sudah tidak lagi bersemangat. Padahal sebelumnya semangit. Saking semangatnya nek wong Jogja niku ora semangit. Aku ora mung semangat ning semangit ngene iki. Saking semangate. Tempe ya semangit nggih. Niku do digoleki ibu-ibu. Wong Jawa niku top nggih. Tempe bosok we kanggo kok. Ya. Malah enak. Malah nek jangan sayur tertentu niku nek ora ana tempe bosoke dadi ora enak. Nggih, jenengan arep jangan bobor, ya, mesti golek tempe semangit utawa tempe bosok utawa jangan gori. Niku nganggo tempe semangit utawa tempe bosok. Orang yang tidak semangat lagi padahal sebelumnya semangit atau semangat sekali, itulah orang yang terkena penyakit futur. Maka tadi judulnya adalah bahaya futur. Penyakit ini berbahaya Bapak Ibu, karena kalau sudah menyerang kita menjadi malas. Kalau kita menjadi malas kan berbahaya. Seorang kepala keluarga kok malas bekerja, bahaya. Karena bekerja itu merupakan sumber nafkah di dalam kehidupan keluarganya. Orang Islam kok malas beribadah, bahaya. Karena beribadah itu adalah kesempatan untuk mengumpulkan pahala untuk hari depannya, untuk kebahagiaannya di akhirat nanti. Nah, ini menjadi malas Bapak Ibu. Ini adalah penyakit yang manusiawi. Tegese sandangane menungso. Jadi semua kita itu ya sedikit atau banyak, jarang atau sering itu bisa terkena penyakit futur atau malas ini. Apakah di antara Bapak Ibu ini ada yang tidak pernah terkena penyakit malas? Tidak ada. Kalau tidak ada, tunjuk jari. Mengko dikomentari. Bel.
Nah, kadang-kadang kita itu malas Bapak Ibu, malah bukan lagi kadang-kadang, sering-sering kita itu malas. Padahal sebelumnya semangat. Utawa mung semangat nggon yak-yake ning prakteke males. Umpamane kula dhewe nggih. Wah, gayane semangat mengko aku arep salat tahajud. Wis niat tenan. Tangi jam 3. Ben iso 14 subuh. Ning tekan wayahe padahal sudah niat tadi. Ya, krungu alarm karena nyetel alarm. Ya krungu. Ning dipateni meneh. Terus turu meneh. Bareng wis tekan wayahe lah kok penak turu ya. Ya, berarti saya terkena penyakit malas. Bapak Ibu ini sudah niat saya setiap hari akan menghafalkan surat-surat pendek. Sak tekane ning sing penting bendina ajeg. Bar maghrib utawa bar ngisa. Syukur mengko iso apal juz 30. Yo kelakon tenan, sedina rong dina aman lancar. Tekan seminggu isih ajeg. Ning bar kuwi wis bubar Bapak Ibu. Alesane kesel, repot, putune rewel nggih. Nah, itu terus kemudian berhenti. Itu adalah penyakit futur. Kita menjadi malas. Kalau kita suatu ketika itu malas, itu ya nggak apa-apa, asal nggak sering-sering. Sebab biasa seperti itu. Nabi sendiri juga memaklumi di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan beberapa periwayat yang lain. Nabi itu pernah bersabda Bapak Ibu. Kita baca ya. Inna likulli amalin syirrotan walikulli syirrotin fatratun faman kanat fatratuhu ila sunnati faqadih tada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Setiap amal itu ada masa-masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa futurnya. Siapa yang masa futurnya kepada sunnah lagi, ia sungguh mendapat hidayah. Dan siapa yang masa futurnya bukan kepada sunnah, sungguh ia telah binasa. Ini Bapak Ibu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi itu kan memaklumi toh Bapak Ibu. Inna likulli amalin syirrotan. Setiap amal itu ada masa-masa semangatnya.
Ya semua pekerjaan apa saja itu ada masa-masa semangatnya. Sing hobine maca ya kok semangat banget sampai buku satu toko diborong, baru seneng memelihara ayam apa burung ya tiap hari itu yang diurusin, lagi seneng mancing yo mancing terus, semangat terus. Dalam hal ibadah begitu juga, baru semangat puasa ya sering puasa sunnah, baru semangat tahajud ya luar biasa semangatnya, baru semangat sholat duha ya luar biasa semangatnya. Kadang begitu. Tapi Nabi juga memaklumi walikulli syirratin fatratun, dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futurnya, ada masa malasnya. Yang tahu kita sendiri ya. Kadang-kadang orang lain tahu tapi tidak tepat. Kayak biasanya neng masjid jamaah kok saiki ra tahu to, oh keset kayak. Ya belum tentu. Siapa tahu dia itu enggak ke masjid karena sakit. Siapa tahu dia itu enggak ke masjid karena sedang pergi, ada urusan. Tapi yang paling tahu itu diri kita sendiri. Kok saiki aku keset to, kok sekarang aku males to. Begitu toh ya Bapak Ibu. Nah kalau masa futur itu datang, kata Nabi, barang siapa yang sedang males, yang sedang bete, yang sedang bad mood, terus kembali ke sunnah lagi, maka ia sungguh dapat hidayah. Artinya apa kembali ke sunnah lagi itu? Walaupun dia itu baru males, tapi kemudian pelariannya kepada amal-amal kebaikan, oh itu orang itu dapat hidayah. Misalnya lagi males, kemudian pelariannya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya ini Engkau hindarkan dari penyakit malas. Ya, berarti dia mendapat hidayah. Tetapi wa mangkanat fatratuhu ila ghairi dzalika, barang siapa yang lagi bete, lagi males, tetapi dia enggak kembali ke sunnah seperti itu, faqad halaka. Oh, celaka orang itu. Lagi males kok pelariannya ke klub malam. Ngedugem ya, seneng-seneng, hura-hura. Oh itu bukan pelarian yang baik, tetapi justru akan lebih mencelakakannya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi futur itu adalah penyakit yang bisa saja menghinggapi kita, atau malah bisa sering menghinggapi kita. Kalau kita kedatangan penyakit futur, maka kita kembali kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa supaya kita dihindarkan dari kemalasan. Yang kedua, kita harus tetap bersemangat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kita supaya bersemangat. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 218, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yarjuna rahmatallah, mengharap rahmat Allah, itu kan artinya orang yang selalu optimis ya Bapak Ibu. Orang yang selalu semangat karena selalu mengharap rahmat Allah. Ya, tidak putus asa. Karena sering harapan kita itu tidak tercapai. Misalnya kita akan kepengen anak kita itu nurut ya. Tapi kok kita merasa kok anakku nggak nurut. Yang seperti itu kita tetap harus optimis. Ya, nanti suatu saat pasti Allah akan menjadikannya anak yang baik. Jadi orang-orang yang tetap semangat, yang tetap optimis, itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Inilah orang yang tetap optimis, dan inilah orang yang akan mendapatkan kesuksesan. Iman itu apa Bapak Ibu? Iman itu keyakinan yang kuat di dalam hati kita. Bahasa kita komitmen. Orang yang punya komitmen itulah orang yang optimis dan akan sukses. Komitmen diikuti dengan apa? Walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah. Hijrah itu apa? Bergerak. Bergerak itu apa? Action. Kalau sudah punya komitmen, jangan hanya berhenti di komitmen. Itu namanya wacana doang. Tapi harus diikuti dengan action. Bapak Ibu kok punya komitmen, saya mau sholat tahajud paling enggak seminggu 3 kali. Bagus. Lebih bagus lagi kalau kemudian diikuti action. Kalau enggak action, kalau enggak gerak nek ra dilakoni, ya namanya itu omdu. Apa itu? Omong doang. Atau wacana doang. Mung rencana. Lah kelakon ora. Lah ngopo lah ra tak lakoni? Jebul abote. Nah, itu berarti wacana doang atau omdu, omong doang. Nah, kalau sudah punya komitmen, saya mau sholat tahajud, ayo action. Ya. Wujudkan komitmen itu. Wajahadu, yang ketiga adalah berjihad. Jihad itu apa? Sungguh-sungguh, tenanan. Kalau sudah punya komitmen, sudah action, berikutnya sungguh-sungguh, tenanan. Kalau sudah terlaksana, saya kemarin niat sholat tahajud seminggu 3 kali, alhamdulillah sudah terlaksana. Ayo terus dorong dengan semangat, ya, semangat terus. Nah, inilah untuk mengatasi penyakit futur atau penyakit malas tadi Bapak Ibu. Hal inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Karena situasi kota Mekah pada masa awal kenabian itu tidak kondusif, orang-orang kafir tidak memberikan kelonggaran dan keleluasaan kepada Nabi untuk berdakwah dan melaksanakan agama Islam. Arab sholat wae ra iso, apa meneh pengajian seperti ini nggak bisa. Nabi dimungsuhi. Maka kemudian Nabi itu punya ide, ya, punya gagasan. Apa? Hijrah. Kita mencari tempat yang lebih baik.
Maka kemudian wacana beliau itu ditindaklanjuti. Actionnya apa? Hijrah. Yang terakhir ke Madinah, sebelumnya sudah pernah hijrah ke beberapa tempat. Beliau sudah hijrah, maka berikutnya apa? Bersungguh-sungguh. Beliau dan para sahabat ini benar-benar bersungguh-sungguh. Nah, artinya beliau itu orang yang punya komitmen, mau action dan bersungguh-sungguh. Dan beliau ini tidak malas, Bapak Ibu. Seandainya Nabi dulu itu malas, nggak mau hijrah, ya, mbok sudah kita di sini saja, nggak usah kemana-mana, kita tetap di Mekah saja. Bagaimanapun keadaannya, ya wis rapopo awake dhewe trimo. Mengko nek dadak pindah-pindah rekoso, ninggal omah, ninggal kampung. Kamu kok ngejak cah cilik, ngejak wong tua, durung karuan ning kono mengko mulya belum tentu berhasil. Sudah nggak usah kemana-mana. Seandainya begitu, kok saya membayangkan Islam tidak jaya seperti sekarang ini. Tetapi karena Nabi itu punya tekad yang kuat, diikuti dengan action, maka sukses sekarang. Maka sampaikan ini kepada anak cucu kita, Bapak Ibu. Nah, kalau kamu mau sukses, satu, kamu harus punya komitmen, kamu harus punya impian, kamu harus punya cita-cita. Kalau kamu mau sukses lagi, kalau kamu sudah punya impian, cita-cita, yang kedua action, ayo usaha. Kalau sudah usaha, yang ketiga kamu harus bersungguh-sungguh. Ikuti usahamu itu dengan kesungguhan. Maka inilah orang yang akan mendapatkan kesuksesan. Maka karena kesungguhan Rasulullah itu, Islam jaya sampai sekarang. Kota Mekah dan Madinah menjadi kota yang luar biasa maju dan selalu dikunjungi oleh umat Islam. Bagi yang sudah kangen Mekah dan Madinah, kalau mau ikut Pak Lukman nanti tanggal 13 Mei 2022. Sing ajeng melu nggo kula dherekke bar bodho nggih. Insya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tetap bersemangat sebagaimana nasihat Rasulullah dan perintah Allah, maka kita akan terhindar dari penyakit malas atau futur. Tetap bersemangat ya Bapak Ibu. Semangat selalu, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan pengajian kita ini bermanfaat. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa ihdina li sholihil a'mali wal akhlaq. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rahmat, nikmat, berkah kepada kami semua ini, jamaah pengajian Al-Ijabah dan keluarganya. Berikanlah kepada kami semua ini umur yang panjang, yang barokah, yang manfaat,
kesehatan yang sempurna lahir dan batin, dan barokah rizki yang banyak, berkah melimpah, halalan thayyibah, hidup kami yang bahagia lahir dan batin, fid dunya wal akhirah, serta hindarkan kami semua dari penyakit malas. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa fa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma ya Allah, karuniakanlah kesehatan kepada kami semua ini. Dan apabila pada saat ini ada keluarga pengajian Al-Ijabah atau keluarganya yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.